Pagi ini Oma membuat Inilah siang. pizza apa namanya pizza apa nih Oma? Pizza gulung. Pizza gulung ya. Ini pizza gulung tapi ini masih dalam bentuk adonan ya. Ada Jadi kemudian yang dimasukkan ke dalam apa namanya nih? mau dimakan. Apa di dalam apa namanya nih Oma? Cetakan. Cetakan ya. Dan ini Ini siap cetakan. untuk dibakar teman-teman ya. Nah, ini Oma sedang memasukkan ke tempat pembakaran. Ya. Ini bentuknya seperti ini teman-teman ya, pizza gulungnya. Ini ada ini 6, ada 13 ya Oma buat nih. Cepet. Nah ini seperti ini teman-teman. Cita-cita dia. Bentuknya seperti ini. Cantik. Dan ini akan dimasukkan ke dalam oven ya. Ini ovennya sudah panas dan akan dimasukkan ke dalam oven. Nah, kita tunggu nanti sampai masak ya. Ini berapa lama Oma kira-kira? 20. Hah? 20 menit. Ya, kita nunggu sampai 20 menit ya. Sampai pizzanya matang. Ini hawanya terasa panas. Dan kita tutup. Ini oven sudah dibuka oleh Oma ya. Mau lihat apakah ini sudah masak atau belum ya. Karena ini yang baru pertama kali dibuat Oma ya. Biasanya pizza biasa. Ini pizza. Nah, biasa pizza biasa, ini pizza gulung. Nah, ini teman-teman, pizza gulungnya sudah siap ya, sudah ada di meja makan dan dihidangkan, dan nanti kita cicipi dan kita review ya. Ini kita buka tutupnya. Nah, ini teman-teman, seperti ini ya, bentuknya. Nanti kita coba ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channelnya Edwan Sasbi R63 di makan-makan pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya teman-teman. Kali ini kita ingin mereview makanan yang dibuat Oma ya. Tadi kita sudah makan siang dan untuk makan sore ya. Untuk makan selingan, Oma membuat suatu makanan yang barangkali makanan ini untuk pertama kali Oma membuat dan mencobanya ya. Dan kita ingin mencoba juga ya, bagaimana rasanya yang makanan dibuat Oma yang akan disuguhkan untuk keluarga ya, tentunya untuk kita yang di rumah teman-teman ya. Dan apa yang disiapkan Oma untuk sore ini ya. Tapi ini sudah jam 2:30 teman-teman ya. Kita akan mencicipi dan makanan yang Oma sebutkan ini adalah pizza roll atau pizza gulung ya, pizza gulung. Nah, tentunya tadi teman-teman kita melihat Oma agak terlambat sedikit ya. Kita memvideokan. Tapi paling tidak kita tadi tanya-tanya sama Oma apa saja dan bagaimana cara membuat pizza gulung ini ya, atau pizza roll ini ya. Karena ini baru pertama. Kita dapatkan informasi dari Oma tadi bagaimana cara membuat. Dan terlebih dahulu ya, di sini pizza gulungnya ada 5, sekitar 9 ya, 9 pizza gulung yang dibuat Oma. Dan kenapa ini dikatakan pizza gulung, sementara kalau kita lihat ini seperti ini teman-teman ya.
Tapi disebutkan pizza gulung. Nah tentunya kita teman-teman ingin tahu ya, yang ini. Kita tadi coba tanya sama Oma, ini kenapa disebutkan pizza gulung sementara bentuknya seperti ini. Nah teman-teman, kita buka dulu ya teman-teman ya. Ya, ini bentuknya. Namun terlebih dahulu kita sebelum makan ada yang menemani kita ya. Nah, ada kita air putih dan ada teh bunga ya, teh bunga yang kita siapkan. Dan ini ada saus ABC sambal asli dan ada saus tomat ya teman-teman. Nah, kalau kita nanti makan, kita bisa ditemani ini teman-teman tentunya ya, seperti itu. Nah, tadi kita tanya sama Oma apa saja ya, pizza roll atau pizza gulung ini ya, bahannya. Nah, tadi Oma menyebutkan bahannya ada tepung, ada gula pasir, ada susu bubuk ya, kemudian ada telur, kemudian ada ragi dan ditambah dengan air yang secukupnya. Nah, ini teman-teman. Kemudian Oma tadi bilang ini dikocok dengan menggunakan mixer ya, mixer dikocok sampai dia rata, sampai dia halus ya. Kemudian apabila sudah dikocok rapi, kemudian sudah bentuknya sudah halus ya, ini dikasih margarin ya, atau dikatakan mentega, dan kemudian ditaburi dengan garam halus teman-teman, seperti itu kata Oma. Dan setelah itu ini didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Kita masukkan dalam suatu tempat ya, kemudian ditutup dengan plastik ya. Ini diamkan selama menit. Ini supaya maksudnya mengembang ya, mengembang. Kemudian setelah mengembang ini digulung. Nah, inilah makanya tadi pizza gulung, karena ini udah tipis, ditipiskan, digulung tipis, kemudian ditaburi dengan, kemudian digulung ya, digulung tipis. Hampir lupa nih teman-teman, soalnya tadi kita baru mendengar ceritanya Oma saja ya. Nah, ya ini saya sudah mulai ingat, setelah digulung tipis ya, kemudian ditaburi dengan spaghetti ya, spaghetti, kemudian ditambah dengan sosis sapi yang sudah diiris kecil-kecil ya, tipis kecil, karena tadi gulungannya tidak terlalu besar teman-teman, yang sudah digiling tipis. Kemudian ditaburi dengan bawang bombay, kemudian kalau kita mau tambah saus cabai, kita tambah saus cabai, dan ya, supaya tambah enak lagi ditaburi dengan mayones. Nah, ini teman-teman. Dan ini sudah dimasukkan seperti cup seperti ini teman-teman. Ya, digulung seperti cup seperti ini. Dan selanjutnya ini yang terakhir dimasukkan ke dalam oven. Nah, masukkan oven menggunakan apa namanya ya, kalau kita sebutkan tempatnya ya, tempat. Jadi satu tempat itu bisa 6 sampai 7 lah kira-kira. Nah, ketika dimasukkan ke dalam oven ini, kita tunggu teman-teman. Ini kita tunggu sekitar lebih kurang 20 menitan ya, 20 atau 30 menit lah, seperti itu teman-teman. Sampai sosis gulung atau sosis roll ini, pizza roll atau pizza gulung ini matang. Nah, masak sesuai dengan anunya ya, sesuai dengan waktunya lah gitu ya. Yang disebutkan tadi 20-an menit ya, 20 sampai 20 menit lebih gitu. Dan ini jadinya teman-teman, ini jadinya, dan ini kondisi masih hangat teman-teman. Nah, kondisi hangat ini, nah tentunya kita ingin mencoba ya, rasanya apa ya, gimana rasanya, apakah ini lezat, gurih ya, kemudian seperti apa ya. Nah, dan tapi sebelum kita mencicipi, kita makan,
eh, pizza roll atau gulung ini, terlebih dulu kita minum teman-teman. Nah, kita mau minum air putih dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu teman-teman, sekedar informasi dulu bahan-bahan dan cara-caranya membuat pizza roll atau pizza gulung ini ya. Tinggal saja kita ingin mencicipi. Nah, kalau kita mencicipi yang mana yang mau kita pilih ya? Ini. Ya, bingung kita mau pilih ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat ini sama saja, sama saja. Hanya bentuknya saja yang sedikit berbeda ya. Ada yang agak tinggi, ngembang, ada agak penyet sedikit. Tapi saya rasa tidak jauh beda lah rasanya karena dia satu adonan. Nah, kita ambil yang terdekat ya teman-teman. Nah, ini sudah berlapiskan dengan kertas khusus ya. Nah, saya juga kurang tahu persis apa namanya ini ya. Kalau kita bilang cupnya ya cup bolehlah seperti itu teman-teman. Nah ini, sudah jadinya teman-teman. Oh cupnya ini ada 2 lapis nih teman ya. Nah, cupnya ini dari kertas. Nah kita buka pelan-pelan teman-teman ya. Nah walaupun sedikit agak rusak bentuknya, tapi tak apa-apa teman-teman. Yang penting rasanya yang jangan berubah ya. Yang penting jangan rasanya yang berubah itu aja. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ya. Dan kalau kita mencium aromanya, ini aroma sosisnya sangat terasa teman-teman. Dan wangi sekali teman-teman. Karena ini masih panas, masih hangat gitu. Dan kalau makannya tuh memang bagusnya hangat-hangat seperti ini gitu. Karena nanti kalau dia sudah dingin tentu agak mengeras ya. Dan aromanya juga sudah hilang. Nah, kita cubit ya teman-teman ya. Kita cubit bagian ini saja dulu. Nah, kalau kita buka teman-teman, nah ini kelihatan ya. Ada apa namanya? Spaghettinya ada di sini, kemudian sosis daging sapinya ada ya. Tapi ini saya lupa nanya sama Mama, ini daging sapi atau daging ayam. Tapi tidak ada persoalan teman-teman. Ini mau daging sapi kah, mau daging ayam, tidak ada persoalan. Dan kita bisa ada pilihan, mau sapi maupun ayam. Kemudian nampak sini ada bawang bombaynya, kemudian ada cabai karena ini merahnya, kemudian juga ada mayonesnya teman-teman ya. Tapi kita ingin coba dulu ya, gimana rasanya? Ini satu dulu, nggak usah pakai campur yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sangat lembut, sangat lezat, dan sangat terasa sekali bumbu yang ada di dalamnya. Terutama sosis sapinya ya. Nah, kalau kita makan ini kayaknya sosis sapi nih ya. Nah, dan juga terasa bawang bombaynya ya, bawang bombaynya. Walaupun bawang bombaynya agak iris lebih kecil ya, tapi terasa teman-teman. Nah, apalagi cabenya. Nah, cabenya ini tinggal kita teman-teman. Kalau kita mau lebih agak pedas, kita tambah ya. Tapi kalau menurut takaran saya tadi ini kurang pedas teman-teman. Kayaknya harus saya kasih sambal ABC ya. Ini ABC sambal asli teman-teman. Nah kita mau coba tadi kan original ya. Ini kita coba yang seperti ini. Karena kalau saya makan yang namanya pizza, tetap saja harus dengan saus sambal maupun saus tomat gitu ya. Karena saus tomatnya juga ada asam-asamnya aja gitu. Jadi tambah enak gitu. Oke teman, kita sikit aja dulu kita mencobanya. Tambah enak teman. Dan yang jelas pizzanya cukup lembut. Aromanya sangat terasa, rasanya sangat gurih, aromanya harum dan wangi. Dan ini kita kupas sedikit-sedikit ya, karena kertasnya ini nyangkut di pizzanya ya teman-teman. Jadi untuk kita makan ini teman-teman,
satu atau dua seperti ini sudah cukup teman, sudah cukup kenyang. Karena kenapa? Karena pizza roll ini cukup padat teman-teman. Walaupun tadi digulungnya cukup tipis ya teman-teman ya, tapi di dalamnya isinya ada macam-macam. Ya pertama mayones, ada kemudian spagettinya, kemudian ada sosis dagingnya dan saus cabenya ya teman-teman. Ditambah bawang bombaynya. Jadi cukup padat jadi teman-teman. Oke, kita tambah lagi teman-teman. Makin makin penasaran saya nih makannya nih. Karena rasanya enak gitu. Dan teman-teman juga bisa mencoba ya. Sekarang ini kan sudah canggih teman-teman ya. Kalau dulu kita mau cari resep, kita beli buku dulu ke Gramedia ya teman-teman. Atau kita bertanya sama kawan, kita mencatat. Kalau sekarang, wih praktis sekali teman-teman. Sangat-sangat praktis. Tinggal kita buka YouTube, kita cari apa yang mau kita inginkan. Ya, masakan apa saja, seluruh Indonesia ada. Ya, masakan yang terbaru juga ada, masakan lama juga ada gitu. Masakan masing-masing daerah juga ada. Jadi tak ada lagi lah istilahnya batasan kalau kita ingin mencari informasi ya. Jadi informasi sangat terbuka sekali ya. Dan tak perlu bertanya. Dan kita juga bisa memilih karena suatu menu makanan atau makanan itu masing-masing orang tuh kan ada caranya ya, dan ada tekniknya mungkin. Dan ada mungkin inovasi-inovasi mencampur ke dalam makanan itu sehingga makanan itu menjadi tambah enak teman-teman ya. Nah jadi kalau kita mencari menu makanan kalau di YouTube itu kan kita banyak pilihan teman-teman. Ya, banyak pilihan. Walaupun ya kita contohkan saja ini kan pizza gulung atau pizza roll. Nah yang membuatnya itu macam-macam teman. Banyak ibu-ibu atau yang membuat ini masakan seperti itu. Nah, kita tinggal pilih mana yang kita inginkan ya. Nah, terutama mungkin isi dalamnya ya. Bisa mungkin yang sederhana saja, bisa juga mungkin yang ada menambah dengan lainnya. Dan bisa saja ini ada untuk disiapkan makanan untuk keluarga. Dan bisa saja ini juga untuk diperjualbelikan ya. Nah, kalau untuk dijual tentunya kita mengikuti pasar ya teman-teman, karena pasar kita ini kalau di pasar tertentu mungkin kita letakkan harga sekian ya, ya mungkin pasar tempat lain mungkin kita letakkan sekian ya, tidak harus sama teman-teman. Dan begitu juga bahan-bahan yang diperlukan di sini juga ya, karena ini sangat menyesuaikan dan dengan harga yang kita jual ya. Tapi bagaimanapun untuk suatu makanan tuh yang sangat penting tuh kualitas dan rasanya ya. Nah, rasa dan kualitas ini sangat menentukan. Dan ditambah dengan higienisnya suatu makanan itu. Jadi makanan itu tidak hanya dibuat begitu saja, tetapi juga harus memperhatikan unsur-unsur lain. Ya, saya katakan tadi, higienisnya, ya, rasanya, ya, kemudian ukurannya, ya, juga ini sangat menentukan. Nah, kita coba lagi teman-teman. Ya, kita coba lagi. Ini sangat lembut. Ini saya makan satu saja, ini sudah terasa teman mengisi perut saya nih. Ya, itu cuman. Apalagi kalau kita makan lebih dari satu ya, 2 atau 3. Dan makanan ini cukup padat. Ini Oma ini pandai sekali ya membuatnya. Cukup sekali menengok di YouTube, langsung dibuat, langsung jadi, dan rasanya sangat luar biasa. Jadi teman-teman, tidak rugi kalau kita sering-sering membuka TV, buka YouTube ya. Ya, terutama yang positif ya. Yang positif seperti ini. Yang bisa juga menambah penghasilan keluarga, ya kita jual. Bisa juga ini menambah cita rasa makanan kita. Ya, hari ini kita makan ini, besok makan lain, atau mungkin pagi kita makan ini, siang lain lagi, malam lain lagi ya. Ini semuanya
sangat tergantung kepada tukang masaknya ya. Nah, kalau Oma termasuk rajin dah memasaknya. Hampir tiap hari Oma masaknya. Nih kita coba lagi teman-teman. Hmm. Hmm. Enak sekali. Hmm. Kita minum teman-teman ya. Karena pizza gulung ini sudah jadi pedas, ditambah pedas jadi pedas juga. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga video-video kita ini tetap menginspirasi bagi teman-teman sekalian ya, terutama bagi teman-teman penggemarnya kami yang sudah melike kita ya selama video-video kita tayangkan, dan kami sangat terima kasih lah kalau teman-teman mendukung video kita ya. Semoga video kita ini tetap saja menginspirasi bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu ya yang ada di rumah yang ingin memasakkan untuk suaminya, untuk keluarganya ya. Ya barangkali juga untuk tetangganya, silahkan saja ya teman-teman. Karena kalau kita dalam Islam ya, apabila kita masak suatu makanan tuh, apabila tetangga kita mencium ya bau aromanya, apalagi aromanya sudah yang enak sekali ya, tentunya ya tidak sedikit kalau berlebih ya kita bagikan ya. Kalau cukup untuk kita ya sudah untuk kita saja teman-teman ya. Nah, apalagi kita ini kan baru mencoba ya, ternyata ketika kita mencoba rasanya sangat luar biasa, dan tidak perlu lagi kita pesan makanan ya keluar atau kita membeli makanan keluar, cukup kita buat sendiri ya di dapur. Nah, dan ini akan lebih menguntungkan kita, pertama dari segi higienisnya, kebersihannya, kemudian kita bisa lebih banyak makannya dan membuatnya ya. Karena kalau kita beli makanan seperti ini ya, bisa saja kita kan hanya bisa mungkin 4 cup seperti ini ya, tapi kalau kita buat sendiri kan bisa lebih teman-teman ya, bisa lebih mungkin dari 2 kali lipat ya, dan harganya mungkin jauh lebih murah. Nah, itulah video kita. Makanya video kita hari ini makan-makan pas porsinya, ini pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Dan sampai bertemu kembali di video berikutnya, tentunya di channelnya Edwan Sasbi atau Edwan 63, di makan-makan pas porsinya, pas harga, pas rasanya dan pas harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jempol Oma 2.